Oke, jumpa lagi bersama saya Aulia Rosidi. Di sini kita akan membuat tutorial ujian online menggunakan Google Form. Oke. Sebelum itu kita sudah pastikan bahwa kita memiliki akun Gmail, karena nanti untuk proses pembuatannya kita membutuhkan untuk login di Gmail menggunakan Gmail. Oke. Pertama kita buka Google Form. Kemudian kita pilih kemudian kita memulai formulir baru. Oke. Kita beri judul dari ujian yang akan kita lakukan kali ini, dan yang pertama jangan lupa kita siapkan dulu untuk soalnya. Nah, seperti ini. Mengapa? Supaya kita lebih cepat dalam proses pembuatannya, karena kita tinggal copy paste aja. Misalkan mata kuliahnya adalah ini. Ujian progres, ujian pendidikan dan promosi kesehatan, UAS. Deskripsinya boleh kita nanti memasukkan dari deskripsi mata kuliah. Sini. Nah, setelah kita membuat ini, langkah selanjutnya adalah data dari mahasiswa. Nah, kita buat yang pertama nama, misalkan nama, dan setelah itu NIM. Jika ada kelas kita bisa tambahkan kelas. Untuk nama cukup menggunakan opsi jawaban singkat. Untuk NIM juga seperti itu. Nah, tapi untuk kelas kita bisa memilih kotak centang ini. Jika misalkan ada 3 kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke. Sini, dan pertanyaan di sini wajib untuk diisi. Ini kita geser di sini, karena kalau tidak kita geser, mahasiswa atau siswa dapat melompati dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan. Itu juga untuk yang ini dan juga ini. Yang selanjutnya kita akan mencoba membuat password atau token, yang mana ini akan bermanfaat untuk mahasiswa agar ketika mereka ingin melakukan ujian mereka harus login terlebih dahulu. Nah, mudahnya seperti ini, atau punya password terlebih dahulu. Jadi bisa membatasi siapa-siapa saja yang tidak berhak untuk mengikuti ujian. Nah, kita bisa menggunakan jawaban singkat. Kemudian kita pilih di sini yang titik 3 dan klik validasi respon, dan kita pilih teks, misalkan tokennya 1, 2, 3. Nah, jika tidak mengisi sesuai ini maka ujian tidak akan dimulai, dan kalau tidak sesuai nanti juga ada pesan error. Pesan errornya kita bisa tuliskan, maaf, password Anda tidak valid. Nah, itu kita juga pilih wajib diisi. Oke.
Nah, ini adalah untuk tampilan pertama atau tampilan awal. Kita bisa preview di sini, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana cara untuk membuat halaman ujian atau halaman soal. Nah, kita juga bisa mengatur di sini. Kita pilih ini, karena nanti akan kita bagi dua halaman. Pertama halaman untuk data ini, terus yang kedua adalah halaman untuk ujian. Nah, kemudian kita masukkan perintahnya. Pilihlah jawaban yang benar, misalkan seperti itu. Nah, terus juga di sini kita juga bisa masukkan deskripsi untuk pengerjaan soal. Nah, ini baru setelah itu kita akan memasukkan berbagai pertanyaan yang telah ada. Kan pertanyaan pertama ini kita, kalau kita sudah siap soalnya memudahkan kita, jadi kita tinggal copy paste. Sebenarnya kita juga bisa ketik manual, tapi agak lama. Opsinya juga kita copy paste. Ini juga. Nah, setelah kita sudah buat, nah, karena ini kita di bagian ini kita akan membuat kuis, maka kita atur setting untuk bagian ini dengan cara mengklik ini yang grid. Nah, kita bisa klik sini, kuis, nah, jadikan sebagai kuis, dan kita bisa memilih rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika ujian sudah selesai, maka nilai bisa langsung muncul. Nah, gitu. Tapi apa saja yang bisa dilihat oleh siswa atau mahasiswa? Nah, ini bisa ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Biasanya dari setiap ujian hanya nilai akhirnya saja, bahwa si A, si B mendapatkan sekian. Nilai individunya maksud saya. Nah, kita uncheck saja atau kita tidak centang, kemudian kita simpan. Kita juga bisa memilih opsi presentasi, yaitu untuk mengacak urutan pertanyaan apabila menghindari kecurangan yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, acak urutan pertanyaan, jadi dari tiap pertanyaan itu akan mengacak dengan sendirinya. Jadi tidak melulu pertanyaan nomor 1 sama di tiap-tiap mahasiswa. Jadi kita bisa cek di sini, kemudian klik simpan. Tuh. Ini kemudian untuk memberikan kunci jawaban, kita bisa klik kunci jawaban, kemudian kita cek kunci jawaban yang sudah kita sediakan. Di sini ada kunci jawaban D, maka dimasukkan di sini. Poinnya kita beri 10 dan kemudian selesai. Nah, untuk menghindari kecurangan lagi, kita juga bisa mengacak urutan opsi. Nah, kita bisa klik dan nanti sistem akan membuat secara otomatis opsi-opsi yang akan kita tampilkan dari tiap-tiap siswa atau mahasiswa itu berbeda. Lalu bisa seperti itu. Nah, kita juga geser untuk wajib diisi. Bisa menggunakan opsi wajib diisi atau tidak, monggo terserah. Tuh. Ini untuk setelah kita sudah membuat, dan tiap soal
caranya sama, yaitu kita tinggal klik tanda plus ini, kemudian copy paste dan pilih pilihan jawaban yang Anda inginkan. Jika pilihan ganda ya dibuat ke bawah yang pilihan ganda juga. Itu untuk yang selanjutnya kita akan coba membuat timer ya, timer. Nah, setelah tampilan soal kita sudah seperti ini, nanti kita akan coba membuat timer. Bagaimanakah caranya? Nah, yang jelas ada dua cara. Kita bisa menggunakan script atau yang kedua bisa menggunakan add-on. Kalau script memang agak sulit dan membutuhkan kemampuan untuk bisa mengerti bahasa pemrograman. Kalau tidak, kita cukup menggunakan add-ons. Di sini kita klik, nama add-onsnya ada from limiter. Nah, kita bisa langsung klik di sini. Kemudian kita klik install. Kita klik lanjutkan. Kemudian belum atau izinkan. Kita tunggu sampai terinstall. Nah, nanti sudah terinstall, kita klik selesai. Nah, apabila tampilan sudah muncul seperti ini, maka kita bisa men-set dari ujian yang nanti akan kita buat. Apa saja yang bisa kita set? Yang pertama yaitu data dan juga waktu. Kemudian dari nomor responden atau jumlah mahasiswa yang akan mengikuti ujian. Nah, kita bisa men-setting beberapa hal tersebut. Misalkan yang hanya mengikuti ujian 50, ya berarti kita klik atau kita masukkan angka 50. Maka yang hanya orang 50 saja yang bisa mengikuti ujian. Kalau untuk date and time ini berarti tanggal, misalkan kita buat tanggal hari ini dan kapan akan selesai. Akan jam 11 sampai jam 11.50. Nah, misalkan seperti itu, kemudian kita klik save dan save enable. Nah, oleh karena itu nanti tepat pukul 11.50 ujian ini akan selesai dan sudah tidak bisa diakses. Itu untuk pengaturan tanggal dan juga jamnya. Lantas bagaimana untuk mengetahui dari hasil ujian yang sudah dilakukan? Oke, kita coba mensimulasikan di sini. Misalkan saya coba dengan nama di NIM 4050 misalkan. Kelas A, tokennya tadi 123 dan juga masuk. Nah, di sini coba menjawab D. Nah, sebenarnya kan ada beberapa pertanyaan, tapi saya coba mencontohkan satu. Kemudian kirim. Kita coba simulasikan lagi. Jadi, kalau kita coba dengan nama Ani, NIM 4051 misalkan. Kelas D, token 123. Berikutnya jawaban nomor D. Nah, kirim. Yaitu Jaspor. Maka Ani mendapatkan poin 10. Tuh. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil jawaban itu tadi, kita bisa klik respon di sini. Ternyata sudah ada 2 tanggapan. Nah, 2 tanggapan artinya ada 2 orang yang telah selesai mengisi. Yang pertama Budi dan juga Ani. Nah, ini nomornya, tanggapannya ini dengan jawaban dua-duanya benar. Nah, jadi bagaimanakah untuk mengekspor nilai yang sudah didapatkan ini? Nah, kita sebenarnya juga bisa mendownload Excel nilainya itu dengan cara download. Jadi tinggal kita klik dan download tanggapan, filenya CSV. Sini kita coba ekstrak
bisa kita lihat Budi dan Ani skor 10. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya dan dengan mudah mengcopy paste untuk form untuk penilaian kita nanti. Tuh. Dan setelah form ini selesai, nah sebenarnya kita kirimkan ke mahasiswa, yaitu dengan cara ketik kirim dan pilih link ini. Nah, karena linknya terlalu panjang, kita bisa berpendek dengan URL ya, supaya lebih pendek lagi, kita bisa masuk ke bit.ly. Nah, di sini kita bisa masukkan. Nah, maka akan bisa lebih pendek. Dan link inilah yang nanti bisa dikirimkan ke mahasiswa untuk mengerjakannya. Jika masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, itu saja tutorial dari saya untuk ujian online. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.